Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibil aliyil azim. Sayyidina Muhammad al-hadi ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala nuril anwar wasfil asrar wa triyaqil aqyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-muftar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar ala ni'amillahi wa ifdolih. Pernahkah kita merasakan bahwa telinga itu berdenging, lalu kita bertanya-tanya, mengapa telingaku ini berdenging? Kalau berpikir secara medis, ya tentu kalau medis itu karena mungkin satu benturan atau apa yang berkaitan dengan fisik dari telinga itu sendiri. Mungkin dari sakitnya telinga atau saraf atau koklea ya, saraf-saraf itu atau apapun. Nah, itu bukan wilayah kita untuk berbicara masalah medis. Saat ini kita berbicara telinga berdenging menurut keyakinan dan paham-paham yang diyakini oleh kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Dan sebetulnya pembahasan seperti ini tidak hanya orang di Indonesia, di seluruh dunia pun berbicara soal ini, namun tidak menemukan titik temu. Nah, kebanyakan kalau orang ada telinga berdenging, lantas panik atau mungkin was-was atau mungkin berpikir negatif. Nah, apabila terjadi demikian, maka setan yang masuk akhirnya. Setan sudah membuat kita menjadi was-was, menjadi ragu, menjadi negatif, berpikir buruk. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, coba kita pakai pengalaman dari kita atau pengalaman dari orang-orang yang mencari tahu soal ini. Kalau kita mengikuti mitos-mitos Jawa, ya, primbon Jawa misalnya Betal Jemur, Adal Makno dan sebagainya, di situ menurut orang awam justru bisa berbahaya. Menurut Betal Jemur Adal Makno, dengingnya telinga kanan dan telinga kiri itu berbeda-beda, berbeda makna, berbeda jam, dan 90% dari informasi yang diberikan oleh primbon tersebut kebanyakan negatif. Memang primbon itu sifatnya informasi untuk persiapan, karena ini ilmu titen. Primbon itu dibuat berdasarkan ilmu titen dari sepanjang waktu, dari generasi per generasi, yang sebagian juga menggunakan data-data dari batinia. Namun untuk orang awam, jika semuanya itu digantungkan kepada primbon, maka bisa jadi justru memperburuk situasi alam batin kita. Ya, misalnya begini, coba saja di primbon itu disebutkan misalnya apabila ya telinga kanan berdenging jam 1 sampai jam 2, maka akan timbul percekcokan. Misalnya jam 4 sampai jam 5, maka akan celaka besar. Misalnya jam 3 sampai jam 4, maka akan kehilangan uang dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, apabila orang awam membaca ini lalu tidak bisa mengantisipasi, maka justru yang timbul adalah sakwa sangka, buruk sangka, lalu suudzon kepada Allah, itu bahayanya. Dan was-was. Was-was itu pasti perbuatan setan. Maka dari itu kita kali ini tidak akan membahas dari sisi primbon ini,
ya. Namun kita akan lebih pada sisi yang positif. Lah kenapa? Sebelumnya kita bicara mengapa kok telinga itu berdenging. Apa maksudnya? Manusia itu kecuali faktor jasad ini tentu ya, ini apa, hardware-nya ini, jasadnya ini tentu ada software-nya. Nah, yang dominasi pada manusia sebetulnya adalah software. Apa yang bisa merasa, siapa yang bisa bergerak, siapa yang bisa berkreasi, di situ adalah peran-peran software. Sedangkan hardware ini, jasad ini hanya menjadi piranti saja untuk di dunianya, wujudnya itu. Maka sesungguhnya apabila telinga kita berdenging, insya Allah si software tadi sedang terhubung dengan software yang lain, dengan ruh yang lain. Karena sesungguhnya manusia yang sekarang ada di dunia ini juga terhubung dan ada sebab berkaitan dengan alam-alam ruh. Menurut riwayat sebuah hadis dari riwayat Al-Hakim Ibnu Sini dan At-Tabrani, bahwa jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging, maka hendaklah mengingatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan Dzakarallahu man dzakaroni bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatkanku dengan kebaikan. Nah, sesungguhnya ketika orang itu telinga berdenging, sedang ada yang membicarakan kita. Itu betul. Cuman kadang-kadang responnya yang tidak tepat. Kalau kita respon negatif, maka kita rugi. Ya. Kita rugi karena kita menjadi was-was dan buruk sangka. Maka responnya yaitu yang positif. Dengan cara apa? Segeralah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan sekaligus mendoakan orang yang membicarakan baik tersebut. Sesungguhnya telinga seseorang itu tidak akan berdenging kecuali ada orang lain yang membicarakan kebaikan kita, sehingga diperintahkan untuk membalas dengan yang setimpal, mendoakannya setelah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar doanya terkabul. Dan menurut pihak lain, ya, para ulama juga mengatakan bahwa sesungguhnya telinga itu berdenging hanya ketika datang berita baik kepada ruh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan orang yang telinganya berdenging tersebut dengan kebaikan di al-mala al-a'la, yaitu di alam ruh sana, di majelis di sana, ada di alam ruh itu ada majelis yang dia membicarakan kita. Kita ini terhubung dan dibahas di alam ruh karena kita pernah hidup di sana. Sekarang cuman bayang-bayang. Sesungguhnya tidak hanya telinga berdenging saja yang sering menjadi pembicaraan umat. Kadang berdenging disertai dengan lintasan pikiran, atau pikiran kita terlintas, yaitu hampir sama. Di saat tertentu kita ini terlintas ingatan kita, bahkan tergambar, ya, bayangan seseorang, kebanyakan yang kita kenal, atau orang lain, atau alam tertentu, misalnya alam yang tidak pernah kita lihat. Nah, itu menandakan bahwa
diri kita ini selain ada hardware-nya ini ada software yang terhubung. Ruh kita ini terhubung. Ya, ruh kita ini terhubung dengan ruh yang lain. Apabila ruh kita ini sedang terhubung, maka langkah terbaik adalah segera mendoakan dan membaca sholawat. Saya punya pengalaman. Saya membicarakan seseorang, ini dunia bukan di alam gaib. Saya membicarakan kebaikan seseorang. Ya, di dalam satu majelis. Orang yang saya bicarakan ini orang soleh. Saat itu juga dia segera menelpon dan bertanya sedang apa kabarnya. Nah, orang-orang soleh, orang yang sudah memakai makom tertentu ketika dibicarakan itu tersambung sesungguhnya. Cuman dalam kesadarannya atau tidak. Nah, kondisi seperti ini tentu untuk orang awam, untuk orang yang Nur Muhammadnya sudah tersadarkan, sudah terbangkitkan, ya, yang sudah tercerahkan, tentu beda. Karena orang yang sudah seperti itu tentu menyadari dan bisa berkomunikasi secara langsung. Apalagi orang yang punya pengalaman batin spiritual yang tinggi tentu bisa segera mengkonfirmasi. Namun tetap bersolawat dan membacakan Al-Fatihah itu adalah lebih baik, karena itu perbuatan yang baik dan tidak ada kerugiannya menurut saya. Apabila kita, kesimpulannya begini, apabila kita terlintas tentang seseorang, entah keluarga, entah sahabat, atau orang di masa lalu, atau alam-alam tertentu yang kita tidak tahu, atau tadi telinga berdenging tadi, atau hanya pikiran tiba-tiba teringat, maka solusi paling mudah untuk orang awam yaitu dengan cara segeralah bersolawat, ingat Rasulullah, dan mendoakan kepada orang yang kita ingat atau terlintas tadi. Nah, tentu itu akan menjadi kebaikan buat kita. Dan paling mudah ya doanya itu ya dengan Fatihah itu. Nah, tentu itu yang aman. Dengan demikian, setan yang tadinya mau mengganggu, kalau ikuti pola yang awal tadi yang dengan teori-teori primbon ataupun teori-teori yang sering terjadi yang diyakini oleh masyarakat itu, bisa timbul ragu, was-was, dan suudon. Maka menurut kita yang paling mudah, paling selamat adalah dengan bersolawat lalu membacakan Al-Fatihah. Itu jalur paling aman. Demikian. Mohon maaf. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.